Untuk yang keempat, kita akan menggunakan loft cut. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan bentuk dasar yang akan kita potong. Untuk kali ini saya buat balok lagi. Nah, baloknya ini memiliki ukuran untuk lebarnya ini adalah 100 dan panjangnya 150. Lalu saya menggambarnya dengan menggunakan front plane. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini saya extrude-nya tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Nah, di sini saya buat 40 mm ke arah depan dan 40 mm ke arah belakang. Sehingga akhirnya tercipta bentuk balok yang seperti ini. Mengapa saya buat direction-nya dua arah? Itu semata-mata agar nanti lebih mudah untuk bisa digambar atau kita olah dalam menggunakan loft cut ini tadi. Nah, sekarang karena bentuknya sudah siap, maka kita akan mulai buat loft cut. Seperti yang sudah kita ketahui, mirip dengan ini, loft boss atau base ini tadi. Untuk bisa memotong atau membuat, kita perlu dua bangun atau dua bidang yang bentuknya bisa sama, bisa berbeda. Kalau bentuknya sama, nanti ya potongannya akan mirip dengan yang extrude cut. Akan tetapi kalau kita buat bentuknya berbeda, nanti bisa muncul alur yang melengkung atau yang tegak lurus sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, saya akan memberikan contoh perbedaannya kalau kita akan membuat loft cut dengan dua permukaan saja dan lebih dari dua permukaan. Sekarang kita mulai dulu dari yang dua permukaan. Kita mulai dengan sketch, kita klik sketch, dan di sini saya buat di bagian atas ini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini sumbunya tepat berada di tengah, karena saya melakukan extrude ke dua posisi atau dua arah. Kalau hanya dengan menggunakan satu arah saja extrude-nya, maka dia posisinya tidak akan bisa di tengah, melainkan mungkin hanya di ujung bawah atau di ujung atas ini saja. Karena itu agar menggambarnya lebih mudah, agar saya tidak perlu mencari-cari di mana bagian tengah dari balok yang saya buat direction-nya ke dua arah untuk extrude-nya. Sama seperti tadi, kita buat agar tampaknya menjadi tengah. Di sini, saya akan buat yang pertama adalah bentuk lingkaran dulu. Lingkaran ini akan saya buat dengan ukuran 40 mm. Setelah itu, saya klik OK. Setelah OK, saya akan keluarkan dari sketch yang pertama. Apabila sketch yang pertama ini sudah selesai, maka saya akan pindah ke sketch yang selanjutnya di bagian belakang ini. Setelah itu, saya klik untuk bagian tampak tengahnya seperti ini. Dan saya buat kali ini menggunakan bentuk yang berbeda karena kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya hasil dari cut yang dibuat oleh loft cut ini. Saya buat juga dengan center rectangle dengan bagian tengahnya tepat di bagian tengah sumbu ini tadi. Kemudian kita edit dengan menggunakan Smart Dimension. Saya buat ukurannya di sini adalah 40 mm, jadi tingginya sama dengan bentuk lingkaran yang sebelumnya kita buat, sama dengan ukuran diameter lingkaran. Sedangkan untuk panjangnya saya buat 60, jadi sedikit lebih besar. Kalau sudah selesai, kita klik OK dan kita keluarkan dari sketchnya. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini karena ada kecenderungan untuk para orang yang baru belajar SolidWorks itu sketchnya kalian merasa sudah mengeluarkan dan berganti sketch, akan tetapi ternyata kalian masih menggambar dalam satu sketch yang sama. Jadi silakan dicek, kalau sketchnya berbeda, maka ketika kalian klik sketch 2, di sini warnanya berubah jadi biru dan dimensinya akan terlihat, sedangkan sketch yang terakhir kalian buat tidak akan ada perubahan apapun. Demikian juga kalau yang diklik adalah sketch 3, maka sketch yang lingkaran tidak akan terlihat. Sebaliknya, untuk sketch yang persegi panjang inilah yang akan terlihat ukuran dan juga warnanya menjadi biru. Apabila sudah selesai, maka kita masuk ke features, kemudian kita klik loft cut. Di sini di profiles-nya, ini kita klik dulu yang pertama, dan selanjutnya kita klik lagi yang kedua.
Maka apabila ini kita klik OK, akan terlihat di sini ada potongannya. Jadi dari yang bentuknya kotak akan terpotong hingga menjadi bentuk lingkaran yang ada di sini. Ini adalah step by step-nya kalau kita ingin menggunakan Lovecut hanya dengan menggunakan dua sisi saja. Jadi kita bisa langsung menggambar seperti itu. Nah, yang kedua, di sini akan saya delete dulu features-nya. Kemudian, saya akan edit dulu sketch lingkaran yang sudah kita buat tadi. Ini akan saya edit. Dan ini akan saya ubah bentuknya menjadi persegi panjang seperti yang kita gambar di bilik yang satunya atau di sisi yang satunya. Saya tetap menggunakan center rectangle. Kemudian, saya ubah ukurannya, yaitu untuk tinggi atau lebarnya 40 dan untuk panjangnya 60. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ini saya keluarkan dari sketch yang ini. Lalu, saya akan buat di bagian tengah. Jadi, ini akan ada bentuk yang tidak hanya dari satu sisi ke sisi yang lain, tapi akan ada perubahan bentuk lagi di bagian tengah. Untuk bisa membuatnya, kita bisa gunakan reference geometry. Jadi, reference geometrinya ini kita klik. Kemudian kita pilih yang plane. Untuk first reference-nya, saya akan menggunakan garis yang ini, atau bidang yang ini. Nah, di sini apabila arahnya keluar, karena kita kan mau buatnya di tengah, kita tinggal flip offset. Kemudian, ketika kita ingin ini agar pas di tengah, tadi kan ini 150, kita bagi 2 sehingga ukurannya 75. Lalu kita klik OK. Apabila sudah, kita masuk lagi ke sketch, dan kita klik sketch lagi, kita arahkan posisinya menjadi tengah. Lalu, kita buat lingkaran. Lingkarannya ini kita edit ukurannya, boleh juga tidak untuk latihan. Kalau kita mau edit, saya buat di sini 40 juga. Kemudian kita klik OK. Apabila sudah selesai menjadi seperti ini, kita bisa mulai melakukan Lovecut yang berbeda dengan yang tadi sudah kita lakukan. Saya klik dulu Lovecut-nya. Di profilnya, saya klik. Nah, ini teman-teman, kliknya itu harus berurutan. Jadi tidak boleh kalau misalnya teman-teman itu kliknya kotak dulu, kemudian kotak lagi, lalu baru lingkaran. Nah, itu tidak akan bisa di-cut dengan baik. Kalau kalian mau meng-cut-nya harus satu persatu berurutan. Jadi dari kotak, lingkaran ke kotak. Jadi dari 1, 2, ke 3. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini, sama seperti fitur Lovecut, kalau kita kliknya sembarang, maka dia bisa berputar. Jadi potongannya itu bentuknya berputar. Bisa dikembalikan dengan cara memindah atau menggeser lingkaran yang ada di Lovecut yang kita buat ini tadi. Apabila sudah selesai, bisa kita klik OK. Nah. Kita bisa menambahkan plane ini sebanyak yang kita inginkan, agar kita bisa mendapatkan bentuk potongan yang kita mau juga. Lovecut tidak harus berada di tengah, apabila kita mau buat ini di pinggir, itu juga bisa. Nanti akan memotong sebagian, jadi tidak membuat lubang seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk teknik pembuatan Lovecut.